Halo, sahabat khotbah. Jumpa lagi dengan kami berdua di dalam sermon Lekting pada saat ini dan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Iya, kita akan kembali membahas teks-teks leksionari dan di minggu ini adalah minggu Advent pertama, ya Rin. Iya Wah, Kak, udah mau betul. deket Natal nih. Suasananya udah mulai Natal-Natalan. Ya, tapi Iya. kita akan persiapan untuk Minggu Advent pertama. Bacaannya apa, Jerin? Baik, bacaan kita tertulis di Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, Mazmur 122, Roma 13 ayat 11 sampai 14, dan Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44. Itu Kalina. Iya, iya. Mungkin kita akan bahas bisa jadi secara topiknya ya, secara topiknya yang sangat yang besar ini dan apa yang menarik yang bisa kita highlight dari teks-teks yang ada. eh Mau mulai, Rin? Silakan. Apa yang menarik buat kamu? Baik, Kalina. Setelah saya baca keseluruhan dari Yesaya, Mazmur, Roma, dan Matius ini, kalau menurut saya yang paling menarik itu adalah, tentang pengharapan ya, Kak, pengharapan dan kesetiaan, begitu ya. Walaupun ya memang, ketika saya baca Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ini nih agak kesulitan gitu ya. Cuma saya melihat bahwa ini adalah nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya tentang janji Allah begitu ya kepada umatnya. Lalu kalau saya lihat juga di apa namanya Mazmur 122 bagaimana kerinduan untuk masuk ke rumah Allah begitu ya. Ini sebuah ada harapan gitu ya, peziarah yang merindukan rumah Allah, begitu kan sukacita bersama dengan Allah, bahwa di situ tersimpan, terkandung pengharapan gitu. Lalu Roma gitu ya, bagaimana kesetiaan hidup sebagai umat Kristus yang taat kepada Kristus, tetapi di dalam kesehariannya selalu berproses dalam kesetiaan bahwa suatu hari nanti akan disempurnakan, pengharapan itu akan disempurnakan dengan kedatangan Tuhan. Yang kedua kali, lalu di Matius 24 juga begitu, bagaimana kesetiaan itu terus-menerus diuji dalam kehidupan orang percaya. Nah, memang bagi saya pribadi ya saya 2 ayat 1 sampai 5 ini bagaimana Nabi Yesaya menceritakan bahwa janji Allah itu tuh akan terpenuhi kayak gitu ya. Bahwa kesempurnaan dari janji itu tuh akan terjadi begitu. Nah, walaupun apa namanya pemberontakan-pemberontakan, ketidaksetiaan itu terjadi, tetapi nubuatan-nubuatan tentang janji kedatangan Tuhan, keselamatan itu ya tentunya apa tuh namanya akan terjadi dan tetaplah berharap begitu ya ditandakan dengan apa namanya gunung tunggu sebentar Gunung Sion ya, Bukit Sion gitu ya. Nah, bahwa di situ tuh menceritakan kebesaran Tuhan begitu Kalina bahwa kebenaran akan mengalahkan segala sesuatu kejahatan, kebohongan gitu ya. Dan penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya itu bukan bukan hanya janji-janji semata yang tidak akan dipenuhi kayak gitu loh, tapi pasti ada dan itu dari Allah. Nah, apa namanya, untuk itu dia terus-menerus mengingatkan, umat Israel untuk tetap, apa namanya, melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah itu sendiri telah menetapkan keadilan dan kebenaran. Harus beriman kayak gitu. Gitu kira-kira, Kalina. Iya, ya sesuai dengan eh masa raya Advent ya. Eh, Ya, betul. Maka ini sebenarnya secara garis besar kita bisa bicara juga soal penantian ya, karena itu khas sekali di Injil misalnya ya.
Di Injil kan memang Mm, eh, berulang-ulang dikatakan betul. berjaga-jagalah, berjaga-jagalah ya itu Iya. khas Mm-mm. sekali bahwa ada di dalamnya kalau kita ngomongin penantian di dalamnya ada pengharapan atau parusia ya di dalamnya ada itu Iya. tetapi juga yang menarik sebenarnya Injil juga bicara tentang bahwa Allah sendiri sudah datang di dalam Kristus gitu kan jadi Iya. antara apa yang sudah dan sedang dan akan gitu ya. Ini ini Iya. ini ini khas sekali eh, dengan istilah berjaga-jaga eh, Tuhan akan datang seperti pencuri Iya. ya yang dan sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya apa yang dinantikan kalau yang dikatakan yang dinantikan adalah Tuhan akan datang gitu ya. Saya lihat sebenarnya apa yang tergambar di dalam eh, Yesaya ya lalu kemudian eh, Injil sendiri dan Mazmur gitu kita bisa bisa Iya. bisa melihat sebenarnya satu satu tema ya tema tentang yang dinantikan adalah Tuhan memang kalau Tuhan datang apa yang akan terjadi gitu ya kan. Iya, betul. Mm-mm. Misalnya aja di dalam Yesaya tadi sangat kuat bahwa digambarkan tentang eh, dengan kata-kata ya rumah Tuhan Sion akan menjadi Iya. tempat Tuhan rumah Tuhan gitu Tuhan bertahta apa yang terjadi di situ kan jelas sekali nubuatan Yesaya ini menggambarkan tentang Sion sebagai rumah Tuhan itu akan menarik orang untuk belajar ya, belajar dari Tuhan sendiri. Kenapa? Iya. Karena digambarkan bahwa ketika Tuhan ada, eh, Mm-mm. ya, ketika Tuhan ada, di situ ada perdamaian, ada keadaan Iya. yang damai. Ya, kan itu digambarkan Mm-mm. bahwa pedang menjadi apa? Kemudian menjadi alat apa? Alat untuk Ya, hasilkan pertanian, begitu kan? Eh, betul. menjadi mata bajak dan lain-lain itu Mm-mm. menggambarkan tentang situasi yang berbeda sekali. Mm-mm. Apa yang peperangan yang terjadi bisa hadir kemudian kondisi atau keadaan yang damai. Dan Damai, benar. setiap orang mendapatkan ketenangan. Setiap Mm-mm. orang yang datang berjumpa dengan Tuhan akan juga merasakan keadilan Tuhan gitu ya. Mm, betul. Betul Begitu kali, juga Nak. dengan kuat sebenarnya Mm, Mazmur membicarakan tentang rumah Tuhan yang Tuhan, betul. Mazmur kan dengan jelas mengatakan bahwa kesejahteraan itu akan terjadi Iya. kalau kalau di rumah Tuhan itu ya kalau Tuhan hadir di situ Mm-mm. kesejahteraan itu akan terjadi bahwa di sana ada kursi-kursi pengadilan iya gitu ya tapi juga di situ bagaimana orang akan menikmati keadilan Tuhan itu mencintai Mm-mm. keadilan bahkan juga mendapatkan kesejahteraan ya di lingkungan sekitar mereka. Ya, ini kan mengingatkan kita bahwa ini yang disebut dengan Natal itu selalu terkait erat bukan cuma Natal sih tapi seluruh seluruh Apa ya? teologi Kristen kita Iya, mengatakan bahwa ketika Tuhan hadir di situ ada shalom, ada damai sejahtera ya. Arti betul. shalom itu kan memang ada damai ya yang bermusuhan jadi berbaikan ya Berbaik. yang harusnya celaka menjadi selamat begitu kan. Sebuah Mm-mm. negara merasakan kesejahteraan ya ada Mm-mm. kesejahteraan hidup bersama ada keadilan di situ. Ya, jadi ini yang menurut saya ketika kita bicara tentang penantian menantikan kedatangan Tuhan gitu kan dalam rangka Natal, kita bicara lagi tentang menggemakan kembali apa artinya kehadiran Tuhan gitu, yaitu Kader. Betul. Shalom itu akan datang. Ya. Mm-mm. Di tengah keadaan kita lihat dunia kita ini kan eh, ya bisa dibilang perang di mana-mana, ya kan? Betul. Bencana Lalu di juga mana-mana. bencana di mana-mana. Iya. eh
apa pertikaian di mana-mana, termasuk di dalam gereja kan, Iya di dalam kalian. negara. Ya. Nah ini Mm-mm. bagaimana kalau Tuhan hadir ya, maka semuanya itu menjadi, kalau kita lihat ini menjadi panggilan bersama ya. Karena Iya itu kenapa benar. eh, dalam hal ini Matius menurut saya, Injil menurut saya Mm-mm. sangat kuat ya membicarakan tentang kenapa harus berjaga-jaga ya. Bukan soal bukan soal wah nanti kalau Tuhan datang Datang berarti betul. Mm-mm. akan ada kematian begitu ya. Mm. Karena kan di situ Yang digambarkan diangkat gitu ya ya. Mm-mm. diangkat, yang satu ditinggal, yang Mm-mm. eh, diangkat lagi, ditinggal. Eh, Betul. Pemahaman tentang pengangkatan kan kemudian menjadi bias ya. Iya Seolah-olah teks ini mau bicara tentang oh orang yang setia akan diangkat, yang sudah benar. Yang diangkat tidak setia itu tinggal tinggal. begitu. Padahal menurut saya sebaliknya gitu. Iya Karena betul. di situ digambarkan ini khas sekali ya Injil Mm. Matius ya mengatakan bahwa selalu bicara tentang keselamatan itu juga bekerja sebenarnya mengerjakan apa yang Tuhan Mengerjakan kerjakan keselamatan. ya kan Iya betul. seperti Mm. Kristus ya ini. Iya. Maka itu kenapa yang tinggal ini, yang setia inilah yang tinggal gitu. Karena dia Iya. terus mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu ya. Sampai Mm. waktunya Tuhan datang itu ya. Iya Itu Kak. kan seperti Jadi menurut saya, eh, eh, itu kan yang misalnya beberapa perumpamaan ya. Kalau kita mm-mm. ingat ada apa namanya yang perempuan dengan pelita kan ya. Iya, Eh, kan itu khas sekali bahwa diajak untuk berjaga-jaga. berjaga-jaga, bersiap Artinya apa? sedia. Tetap mengerjakan apa yang tadi, yang Allah bawa ya. Iya, betul. Perdamaian, Keadilan, kesejahteraan, keselamatan. Ya, dan ini menjadi panggilan, panggilan gereja, panggilan kita sebagai orang Kristen. betul Iya. kali, Nak. Betul sekali. Makanya Injil Matius itu mengatakan ya gini ya, apa tuh namanya? Ya itu tadi ya, belajar. Mhm, Komunitas kita orang percaya itu harus belajar selalu setiap hari dalam proses kehidupan itu bersaksi, siap gitu ya. Kesiapan kita itu selalu diuji kayak gitu. Ketika harinya datang, ya kita didapati setia begitu loh. Kayak gitu mhm, kali Nak. mhm, mhm. Iya. Mengerjakan pekerjaan Kristus begitu ya kalau katanya. Iya, dan menurut saya apa yang tergambar di dalam Roma ini yang sebenarnya Hmm. sesuatu yang sangat praktis gitu loh ketika kita bicara tentang bagaimana mengupayakan shalom Tuhan itu ya dinyatakan, Iya, ya kan? betul. Sangat praktis sekali ketika Paulus bicara tentang ya ini kehidupan tentang meninggalkan yang lama gitu kan ya lalu kemudian biar Iya, hidup terang baru, itu bercahaya transformasi. gitu kan yaitu Benar, dengan benar Kak. yang sederhana aja tidak apa namanya tidak bermabuk-mabukan ya Hmm, eh, seperti itu gitu dan menurut saya ada hal-hal yang praktis yang disampaikan di dalam Roma itu ya Roma 13 itu. iya betul. Misalnya aja kita lihat kan di ayat hmm, apa namanya ayat 13 ya. Kita hidup dengan Mm-mm. sopan seperti pada siang hari, jangan ada pesta pora dan Benar. mabuk-mabukan, jangan ada percabulan dan hawa nafsu, jangan ada jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini sesuatu yang sangat praktis ya. Sederhana pada konteksnya waktu itu ya. Mungkin kondisi jemaat seperti itu. Tapi kita lihat secara garis besar kenapa nggak boleh mabok-mabokan, pesta pora, dan lain-lain. Itu kan intinya sebenarnya dalam situasi-situasi seperti itu biasanya terjadi banyak sekali clash terhadap sesama ya.
Iya, Kak. Karena orang dikuasai oleh iri hati, oleh keinginan, hawa Mm, nafsu pribadi yang mm, berlebihan, sehingga mengabaikan nilai-nilai kasih, damai sejahtera, ya kan, iya, keadilan buat sesama gitu. Semuanya mau dilakukan demi kepentingan diri. Dan karena itu kenapa di ayat yang ke-14 menjadi penting. mm-mm, Ketika Paulus mengatakan, tetapi kenakan Tuhan Yesus Kristus dan jangan iya, menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Ini jadi benar. sebenarnya hal yang praktis sekali yang Paulus sampaikan ketika kita bicara tentang saya harus berjaga-jaga. Gereja harus Mm-mm, berjaga-jaga. berjaga-jaga, betul. Mengalami, membawa apa yang berjaga-jaga dengan membawa apa yang Kristus, apa yang Allah bawa, yaitu shalom buat Iya, dunia ini. mm-mm, mm-mm. Maka yang sangat praktis sekali Paulus mengatakan sederhana, tapi memang susah sih. Ya, Susah, jadi Kak. iya, Yang sederhana itu yang susah kali, Nak. iya. eh, Cuma menjadi, ya, menjadi Tuhan Yesus bukan bukan menjadi sama. Nggak mungkin kita sama seperti Enggak, Tuhan Yesus, betul. nggak. Tapi at Heeh, least kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. lakukan, benar. Itu, ya, Ya itu, Kak. Ya itulah Advent itu ya kan, penantian, penantian yang hidup, penantian yang tidak sekadar omongan saja gitu ya, Mhm. tapi dikerjakan. Makanya kan kita harus mengerjakan karya keselamatan Allah katanya kayak gitu. Iya, Nah, disinilah betul. di dalam penantian-penantian ini, ya kan Iya. menanti Raja Damai gitu ya. Mhm. Bagaimana kita melakukan damai itu tadi. Nah, saya kira ya memang Kitab Roma ini menolong ya untuk menyiapkan khotbah bagaimana hal-hal praktis yang sederhana kayak sopan gitu ya. Banyak Iya. sekali orang-orang yang tidak sopan lagi sekarang ini gitu ya. Iya, iya Ren. Jadi yang sederhana aja, misalnya ketika dikatakan hidup sopan, ya kan tadi, ya yang Mm, sederhana aja bahwa sekarang ini bagaimana sebenarnya kita diajak untuk menghargai orang lain gitu ya, menghargai iya, sesama betul. kita gitu, untuk Mm, ya at least mengakui lah kalau memang mereka punya kelebihan gitu kan, menerima iya, mereka apa adanya, bahkan juga iya, menghindari apa yang disebut dengan bully-bully itulah. Udah iya, terlalu banyak korban bullying sebenarnya di sekitar iya, kita yang dilakukan betul. baik di berbagai lini kehidupan kita ya. Saya Mm, baca berita di Indonesia sendiri katanya di sepanjang tahun 2025 ini banyak angka mm, kematian bunuh diri di kalangan remaja dan alasannya adalah karena apa? Karena dibully. mm. Ya, Iya, betul. dan ini kan Itu sebuah menyedihkan sih kali. benar warning, sebenarnya menjadi warning buat kita semua, Mm, buat mm, gereja ya, untuk bagaimana sebenarnya mm, mm, gereja berperan dalam dalam hal ini ya. mm, mm. Lalu Iya, ketika bicara tentang pesta pora, tidak bermabuk-mabukan, sekali lagi kita, iya ini mm, bisa dibaca secara harfiah, iya gitu kan. mm, Tapi juga eh, sebagai metafora ya, bahwa kita tidak bisa tidak bisa kita hanya sekedar memikirkan kepentingan diri kita sendiri lalu mengabaikan benar. orang lain atau juga kemudian Iya. menyakiti orang lain karena kepentingan Mm, diri mm. kita sendiri. Dan mungkin ini kita bisa lihat sebagai bagian dari bagaimana sebenarnya panggilan kita terhadap apa yang terjadi pada lingkungan sekitar kita ya, pada. Benar. Saya kira juga, heeh, Mm, gimana Kak? iya, Saya maksudnya kira juga bisa bisa ini ketika kita menghargai yang ada di sekitar kita gitu ya. Saya kira juga ini berhubungan dengan alam lingkungan juga sih Kak. iya, Gitu ya. Karena risis sekali ya. iya. Apalagi dengan bencana yang terjadi ini luar Iya, biasa. nah kebetulan nih kamu ada di daerah Sumatera kan. Sekarang kan I- lagi bencana ya, banjir Iya. besar, banjir bandang di sana. Dan saya baca kemarin artikel bahwa eh, ya salah satunya yang terjadi adalah ketika eh ya alam dirusak kan, karena itu Iya, nggak benar. ada penyerapan untuk Tidak ada sama air hujan ya.
Iya, Dan itu ya akibat penggalian besar-besaran lah, pemanfaatan besar-besaran yang berlebihan bener terhadap kali. apa namanya hutan ya Hutan di Sumatera gundul. itu. Iya, Heeh, Kak. Sepanjang Sumatera ini dari apa Aceh ya, heeh, itu biasa iya, banjir di mana-mana. Dan kami juga Tapanuli Utara ini. Tapanuli Tengah sama sekali terisolasi dia. Tidak bisa masuk bala bantuan karena tanah amblas gitu ya. Nah, ya itu bagaimana yang kita harus menghargai lingkungan ya, gitu loh. Tidak heeh, apa namanya tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi mencelakai yang ada di sekitarnya, gitu kali. iya. Ya itu ya makna shalom sebenarnya yang harus dibawa ya pada masa Mm-mm. Advent ini di, dibicarakan, Iya, dikhotbahkan, betul. digumuli bersama, didoakan ya menjadi sebuah gerakan menurut saya aksi penantian kita ya pada masa raya Iya. Advent dan Mm. juga tentu saja hmm, pada perayaan pada peringatan Natal ya peristiwa Natal kedatangan Iya. Tuhan. Ya, oke. Semoga teman-teman para sahabat mendapatkan banyak ide-ide dari percakapan kami ya. Mm-mm. Selamat berkhotbah dan juga Selamat menjalankan. atau selamat persiapan, selamat Iya. memasuki masa raya Dan Advent dan Natal. Ya, mm, semoga kedatangan Kristus memang membawa damai buat damai kita dan sejahtera. juga buat dunia ini. Oke, sampai Oke, jumpa lagi, sampai para jumpa sahabat. sobat. Bye-bye. Tuhan berkati.